Menurut saya ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah mendorong pimpinan-pimpinan daerah untuk membuka formasi. Karena setahu saya masih banyak daerah yang memang belum membuka formasi. Saat ini formasi yang terserap itu masih baru 54%. Jadi masih ada 40 sekian lebih formasi belum dibuka. Padahal jumlah kebutuhan guru kita sampai tahun 2024 itu masih sekitar 1,2 juta guru. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Denny bahwa untuk tenaga teknis seperti kesehatan dan pendidikan ini menjadi penting. Kenapa? Ini menyangkut sumber daya manusia. Sumber daya manusia peserta didik kita yang tiap tahun year on year itu kan 40 jutaan sampai 50 juta peserta didik. Nah, kita mau mencetak peserta didik kita seperti apa ya sangat bergantung dari gurunya. Nah, jadi saya juga sepakat guru juga harus kita upgrade, kita tingkatkan ya. Kalau ada skill, reskilling, ada upskilling dan sebagainya. Namun saya juga sangat sepakat ada yang namanya apa tadi audit. Memang benar ini saya setiap hari ini masuk di media sosial saya yang mengatakan kok kenapa yang itu yang masuk, kenapa bukan yang ini. Itu terus yang diceritakan. Tapi nggak pernah ada yang menceritakan Pak alhamdulillah ya sudah 500.000 yang masuk gitu. Nah oleh karena itu kan yang positif nggak lapor. Iya. Yang masalah semua. Nah, iya. Makanya jadi sudah berbagai upaya kita dorong, salah satunya adalah memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak membuka formasi keuangan. Nah lalu kemudian ini mumpung PP-nya belum ada, Kementerian Pendidikan sudah mengusulkan adanya RPP, rancangan peraturan pemerintah. Ada 3 opsi yang ditawarkan. Jadi opsi yang pertama adalah membuka yang disebut sebagai ruang talenta. Ruang talenta itu tadi semua guru itu yang sudah lolos passing grade harus masuk kepada data tersebut. Nah, nanti di dalam pendataan ini kita dorong pembiayaan untuk PPG. Jadi nanti guru-guru yang belum PPG itu kita berikan pelatihan agar lolos PPG supaya dia certified lah, kira-kira begitu. Tinggal menunggu penempatan. Kedua, penempatan formasi jika tidak diusulkan oleh pemerintah daerah, padahal kebutuhannya itu kan banyak. Rasio pendidik itu kan sebetulnya tidak boleh seperti sekarang. Sekarang kan sudah 1:40 kali ya. Mestinya kalau nggak salah 1 banding berapa ya? Saya lupa rasio pendidikan. 26 kalau nggak salah ya. Nah ini sekolah boleh merekrut langsung. Sekolah ketika kebutuhannya, kita butuh guru matematika nih, dia boleh merekrut langsung. Melalui apa? Melalui yang ruang talenta tadi. Nah kalau sudah direkrut, maka otomatis pembiayaan ditransfer langsung ke sekolah. Melalui apa? Melalui biaya pendidikan. Kan ada DAU-nya nanti. Jadi tidak lagi melalui Pemda. Jadi sekolah nanti yang membiayai ya gaji ya kepada guru yang sudah direkrut oleh sekolah. Jadi nggak ada lagi tim sukses kepala daerah. Kan kalau dulu kan banyak tuh tim ses masuk gitu kan. Nah sekarang nanti sekolah yang mana yang mencari, oh kami butuhnya guru olahraga, nah, dia cari formasi itu. Nah ada lagi RPP yang berikutnya yang sudah disiapkan adalah jika ternyata ada slot formasi yang tidak diminati atau daerah yang tidak diminati, maka pemerintah pusat itu akan membuat formasi sendiri dan menawarkan dengan tunjangan khusus. Jadi misalnya mau ditaruh di NTT, mau ditaruh di mana? Ya honornya jangan sama dengan di Jawa dong. Di 3T. Jadi ada tunjangan khusus bagi yang ingin menempati di daerah sana. Atau tadi ada guru-guru agama yang kebetulan tidak ada. Ya, karena misalnya katakanlah ada pendidikan agama Hindu. Kebetulan tidak ada gurunya. Nah, bagi yang formasi-formasi yang tidak diminati ini bisa ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi yang mau dengan catatan tadi ada tunjangan tambahan. Nah, RPP ini sudah disampaikan pada kita, tetapi belum dilakukan karena menunggu undang-undang. Jadi setelah cerita ini menurut saya tugas kami di Komisi 10 adalah segera meminta Kementerian Pendidikan untuk bagaimana RPP ini sinergitasnya kepada PP yang akan diturunkan. Jangan sampai tadi kata Pak Denny,
Kemendikbud belum mengusulkan. Jadi nanti kita akan kawal itu ya, supaya kawan-kawan yang tadi P1, P2 ini segera masuk. Jadi saya konsep dasar utama di Komisi 10 itu adalah bahwa guru harus mendapat pendapatan yang layak. Itu yang paling penting. Nggak boleh ada cerita lagi 150.000, 300.000 dibayar per 3 bulan, itu nggak boleh. Harus pendapatan yang layak. Karena bagaimana mau ngajar anak-anak kalau dia sendiri mikirin dirinya, wah saya habis ini harus TikTok live nih untuk jualan. Itu kan yang banyak terjadi kayak begitu, ya. Dia harus fokus kepada bagaimana mendidik. Pertanyaan anggarannya cukup apa enggak? Saat ini anggaran alokasi yang sudah kita keluarkan untuk gaji guru itu adalah per tahun sekitar 19 triliun. Untuk guru ya, untuk guru nih. Nah, PR yang tersisa itu adalah namanya tenaga kependidikan. Karena tenaga kependidikan itu ada labora, ada pustakawan, ada operator yang sekarang ini nomenklaturnya belum ada tapi sangat penting. Karena operator tanpa menginput selesai itu semua, nggak ada tuh kenaikan pangkat. Ini juga sedang kita perjuangkan. Dia penjaga sekolah. Saya sepakat linearitas tidak lagi menjadi utama. Nanti kita akan perhatikan di dalam PPPP-nya. Karena apa? Ya kita masuk ke sini dulu juga nggak ada yang semuanya sarjana politik, ada yang sarjana hukum, sarjana lain-lain. Jadi yang penting bisa kerja dan telah bekerja dengan baik, gitu ya. Nah. Seragam juga saya pikir minta tolong Pak Denny janganlah dibedakanlah. Oh nggak ada. Jadi kalau masih ada itu tandanya salah. Itu ngatur sendiri. Tuh, tolong ini kan disiarkan di YouTube ya. Pak Deputi mengatakan kalau ada seragam yang dibedakan itu salah. Nggak boleh. Bukan maksudnya jangan hitam putih, yang satu coklat gitu. Di lapangan itu perlu ditegaskan ya. Wali kelas, terima kasih Pak Wali kelas. Ini begini. Oh Permendagri ya, nanti dia titip Komisi 2 ya. Janganlah dibanding-bandingkan. Nanti anggota DPR yang PAW bajunya lain sendiri misalnya, janganlah. Kerjanya sama kok ya. Dapat suara 20.000 sama 100.000 sama gajinya. Nggak boleh begitu. Mengenai wali kelas ini saya sepakat kalau dulu memang satu wali kelas itu harus ngajar semuanya. Sekarang sebenarnya wali kelas itu lebih kepada beliau itu menjadi koordinator. Karena kan kalau semua slot guru sudah ada, guru matematika ada, nanti guru kimia ada, guru bahasa ada, tentu nggak mungkin wali kelas mengajar semuanya. Ini makanya pentingnya rekrutmen guru sesuai kebutuhan itu di situ. Ya, jadi fungsi-fungsi ini akan kita benahi secara baik. Terima kasih kepada Komisi 2 juga yang sudah mengawal ya. Terus kemudian, nah Komisi 8 ini penting begini. Ini Bu, ini cerita maaf ya. Karena banyak guru-guru di madrasah protesnya ke kita. Kita kepengennya semua guru sesuai undang-undang guru dan dosen. Kalau bisa masuk ke Kementerian Pendidikan. Supaya kita bisa atur pendapatannya, atur peningkatan kapasitasnya. Tetapi karena nyantelnya masih di Kementerian Agama, akhirnya mereka kasihan juga. Kita maunya ini harus ada sinergitas antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Karena ini guru-gurunya sama, guru dan dosen. Itu yang kita harapkan ya. Tentu ini perlu ada pansus kayaknya soal itu tuh. Ya, perlu ada pansus khusus soal itu. Baik. Begini, saya perlu ceritakan ya, kawan-kawan mengenai anggaran ya. Anggaran pendidikan amanat undang-undang itu adalah 20%. Kalau kita realita 20% itu 600 triliun. Dari 600 triliun itu yang turun ke daerah itu 60%-nya 400 triliun lebih bentuknya DAU dan DAK. Di Kementerian Pendidikan tuh hanya 14% dari 20% yang 100%, hanya 80 triliun. Ya, 81 triliun yang dikelola Kemendikbud, harus bayar guru dan sebagainya. Nah, di Kementerian Agama dari anggaran pendidikan itu 40 triliun. Nah, maksud kami, biarlah guru, baik di guru agama dan lain-lain, itu ditarik semua ke Kemendikbud. Tinggal nanti rasionya, itu kita tetapkan, supaya honornya sama. Kalau enggak nanti terjadi disparitas. Nanti kalau guru olahraga masuk Kemenpora repot pula, nggak ada anggaran, ya kan begitu. Undang-undang guru dan dosen sesuai. Guru seni masuk mana? Itu dia.
Itu aja teman. Terima kasih. Baik, makasih Pak Dede.